Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan untuk mata kuliah manajemen strategik. Perkuliahan kali ini terdiri dari 14 kali pertemuan. Nah, perlu dipahami bagaimana sebuah organisasi menjalankan usahanya tentunya harus dibarengi sebuah konsep ya. Yang di dalamnya tentunya berkaitan dengan bagaimana organisasi atau bisnisnya dapat optimal dijalankan dengan memiliki perangkat pedoman untuk mengelola perusahaan atau organisasi itu sendiri. Di sisi lain, kedudukan pasar produk memiliki pertumbuhan dan perubahan yang harus diimbangi oleh bagaimana upaya mendapatkan atau memperoleh apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan dari lembaga atau perusahaan itu sendiri. Untuk itu diperlukan sebuah konsep yang berbasis strategik yang diimbangi dengan kemampuan manajerial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep dalam manajemen strategi, di mana di dalamnya kita dalami tentang makna strategi, definisi manajemen strategi, manfaat manajemen strategi, dan model serta proses manajemen strategi. Ya. Makna strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pimpinan militer untuk memenangkan pertempuran. Sehingga bisa dipahami awal adanya konsep manajemen strategi ini berasal dari dunia militer. Keadaan eksternal meliputi lingkungan medan perang, posisi musuh, kekuatan dan kelemahan musuh, serta kemungkinan terjadinya perubahan keadaan, ini harus disikapi dengan sebuah strategi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang akan dihadapi pasukan, sedangkan lingkungan internal meliputi antara lain sumber daya yang tersedia, karakteristik pasukan, dan semangat pasukan. Menurut Pampin, ya, ilmu strategi yang berasal dari buku Seni Berperang yang ditulis oleh Sun Tzu, ini diajarkan oleh Sun Tzu yang banyak diikuti oleh para jenderal dalam memenangkan pertempuran, di mana di dalamnya terdapat kaidah-kaidah seni berperang dari Sun Tzu yang banyak dipakai hingga saat ini. Salah satu pernyataan penting mengenai strategi berperang Sun Tzu adalah disebutkan bahwa para penakluk membuat perkiraan dalam kuil mereka sebelum perang dimulai. Mereka mempertimbangkan semuanya. Yang ditaklukkan juga membuat perkiraan sebelum perang. Tapi mereka tidak memikirkan atau memperkirakan semuanya. Perkiraan menyeluruh mendapatkan kejayaan. Perkiraan tidak menyeluruh akan menciptakan kegagalan. Ketika kami melihat dari sisi ini, jelas terlihat siapa yang akan menang dalam peperangan tersebut. Sama halnya dengan pernyataan tersebut, dipahami bahwa strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui
pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Persamaan antara jenderal dan manajer. Dari ulasan tadi, diketahui bahwa seorang jenderal diberi kedudukan dan fasilitas untuk memenangkan pertempuran melalui strategi-strateginya. Seorang manajer diberi kedudukan dan fasilitas untuk menyukseskan tujuan perusahaan melalui strateginya. Strategi yang baik dan seorang jenderal dapat memenangkan pertempuran, sedangkan strategi yang kurang baik tentunya akan mengalami kekalahan. Demikian pula para manajer yang strateginya baik dapat menyukseskan perusahaan, sedangkan strategi yang kurang baik dapat menghasilkan kegagalan dari target yang telah ditetapkan. Jadi kalau dipahami jenderal memiliki strategi untuk dapat menang, atau kalau tidak menang kalah, sementara manajer memiliki strategi untuk meraih kesuksesan supaya menghindari kegagalan. Dari skema tadi ditentukan bahwa penentu dari strategi adalah jenderal atau manajer yang ada. Adapun keinginan untuk mencapai kemenangan bagi jenderal dan kesuksesan dari manajer ini merupakan tujuan dari strategi itu sendiri. Di sini digambarkan bahwa strategi atau pola strategi meliputi kemampuan untuk merencanakan dan menentukan keputusan-keputusan ya yang di dalamnya menjadi perhatian bagaimana keputusan ini ya yang harus dipastikan dirancang lebih awal sehingga mampu melihat berbagai peluang dan ancaman yang ada yang muncul di kemudian hari, terutama dalam hal bagaimana kondisi eksternal yang ada. Sementara dari sisi internal, kita lihat bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga ini bisa membangun rencana yang baik dan menghasilkan keputusan yang matang untuk menggapai tujuan yang telah direncanakan, sehingga tindakan-tindakan pun dapat diraih atau dicapai dengan optimal. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan pola strategi ini, kita akan lihat bagaimana sebuah strategi memiliki formasi. Kemarin sudah kita bahas bagaimana atau apa bedanya strategi dengan taktik. Di mana strategi adalah langkah-langkah atau pendekatan-pendekatan untuk mewujudkan tujuan atau meraih visi misi yang telah ditetapkan. Sementara taktik ini langkah-langkah berkaitan atau pendekatan-pendekatan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan. Misalkan strategi menyerang. Bagaimana format taktik untuk mewujudkan strategi menyerang? Misalkan di sini bisa kita lihat dalam strategi yang telah ditetapkan ini disebutkan bahwa ada hal yang harus diperhatikan karena strateginya menyerang, taktiknya adalah menempatkan personil atau menempatkan pemain lebih banyak di depan. Nah, gitu. Sementara kalau strateginya bertahan untuk menjaga kemenangan, mungkin dipersepsikan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara lini tengah dengan lini pertahanan sehingga kita bisa mempertahankan kemenangan. Itu yang membedakan strategi dengan
taktik yang ada. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan strategi ini, jadi dapat dipahami bahwa strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi tersebut. Sehingga dipahami bahwa rencana dasar yang luas dari satu tindakan organisasi tentunya menjadi dasar untuk mencapai tujuan itu sendiri. Sedangkan menurut J. Salusu disebutkan bahwa strategi juga merupakan seni dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya satu organisasi dalam mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang tentunya paling menguntungkan. Oke. Strategi juga dipahami sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan melihat dan memadukan lingkungan atau kondisi lingkungan eksternal dan internal sehingga menghasilkan rencana-rencana, keputusan dan tindakan yang tepat. Bagaimana kaitannya dengan manajemen strategi? Nah, manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarahkan pengembangan sebuah strategi yang lebih efektif atau strategi untuk mencapai sasaran perusahaan lebih efektif. Proses manajemen strategi itu sendiri dimaknai sebagai satu cara bagaimana sebuah strategi menentukan sasaran dan bagaimana membuat keputusan strategis. Dengan demikian, dipahami bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial. Ini karena ada unsur manajemennya ya, yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk formulasi strategi itu sendiri berkaitan dengan implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, manajemen strategik juga diartikan sebagai usaha manajerial untuk menumbuhkan kekuatan perusahaan dengan mengeksploitasi peluang-peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Dari semua ini dipahami bahwa manajemen strategi merupakan pengelolaan strategi yang bersifat jangka panjang untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka panjang pula. Apa manfaat manajemen strategi? Yang pertama tentunya memberikan arah pencapaian pada tujuan organisasi. Untuk selanjutnya mampu mengantisipasi perubahan, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak, dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Ujungnya, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tahapan manajemen strategi. Penerapan manajemen strategi dalam manajemen perusahaan melalui beberapa tahapan. Di antaranya, menetapkan anggaran, merencanakan jangka panjang, melakukan perencanaan strategik, dan mengelola atau memanage secara strategik apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Adapun dari tingkatan strategi yang ada di gambar ini kita dapat lihat. Bentar. Ketika kantor pusat atau organisasi pusat menetapkan strategi korporasi, di lini tengah unit-unit strategi ini menetapkan strategi bisnis untuk menjadi acuan di masing-masing unit bisnis. Dan pada implementasinya tiap unit bisnis memiliki pos-pos yang berkaitan dengan perwujudan strategi unit bisnis tersebut, misalkan produksi,
keuangan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kesemuanya ini terangkum sebagai sebuah strategi fungsional. Selanjutnya, kita lihat struktur manajer strategik alternatif, di mana pada posisi corporate atau perusahaan di bisnis level atau level bisnisnya memiliki arahan untuk mengarahkan secara fungsional bagaimana bisnis ini dapat dijalankan secara optimal. Misalkan dalam hal pengembangan dan riset strategi, lalu juga strategik berkaitan dengan pengelolaan keuangannya, lalu berkaitan dengan kemampuan melakukan strategik di bidang pemasaran, dan kemampuan strategik di bidang relationship, ya, baik internal maupun eksternal. Atau jika perusahaannya memiliki unit bisnis atau tipe bisnis yang bermacam-macam atau multi business firms, ya, pada level corporate level ini tidak langsung mengelola fungsi level itu sendiri secara fungsional, tetapi memperhatikan perbedaan di tiap bisnis yang ada. Tentunya strategi di masing-masing bisnis memiliki keunikan masing-masing. Bisnis 1 dan bisnis 2, juga bisnis 3. Sehingga strategi R&D-nya, strategi keuangannya, dan strategi marketing, juga strategi human relation-nya ini menjadi berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi formalitas manajemen strategik, ya, pada perusahaan atau organisasi kecil tentunya lebih informal, ya. Gaya kepemimpinannya juga sedemikian rupa, berbeda dengan perusahaan besar. Tadi kalau perusahaan besar lebih formal, gaya kepemimpinannya ada yang demokratis. Karena apa? Karena masih kecil ataupun perusahaannya lebih. Tetapi ketika lebih besar, ya tentunya lebih formal. Ini menjadi perhatian bagi penetapan strategi. Bagaimana besar kecilnya organisasi, bagaimana gaya manajemen yang akan ditetapkan, terus juga bagaimana dukungan situasi lingkungan bisnis, juga kerumitan proses produksinya, ya. Ada yang padat modal, padat karya, terintegrasi, atau mungkin bisnisnya yang masih sederhana, yang lebih informal. Juga harus memperhatikan bagaimana karakteristik berbagai personal yang muncul, serta tujuan perencanaan itu berkaitan dengan kemampuan koordinasi, karena perusahaan sudah berjalan atau lebih formal. Sementara yang perusahaannya masih kecil harus banyak melakukan strategi pelatihan-pelatihan misalnya. Hierarki dari tujuan dan strategik itu sendiri mempengaruhi keputusan, ya. Strategic decision maker, pembuat keputusan, di mana di dalamnya ada level-level yang harus dipahami berkaitan dengan kemampuan menetapkan visi, goal, dan filosofi yang dibangun di perusahaan itu sendiri. Ini merupakan kewajiban dari direktur dan harus dipahami untuk dibuatkan strategi secara utuh oleh corporate managers, ya. Sementara nah, misalkan untuk misi, juga goal serta filosofinya harus dimiliki kemampuan ini oleh para direktur, ya. Visi yang lebih luas dengan holding company secara keseluruhan
itu harus dimiliki kemampuan membuat misi dan goal yang tepat. Sementara di bisnis unitnya ini merupakan kewajiban atau kompetensi yang harus dimiliki oleh para manajer ya. Terus target jangka panjang ya, yang merupakan implementasi dari grand strategi ini harus dimiliki terutama oleh para manajer dan corporate manager dan business manager yang tentunya menangani langsung keunikan masing-masing bisnisnya. Dan untuk jangka pendek, ya, untuk hal-hal yang bersifat short term, nah ini menjadi kompetensi utama di para manajer bisnis dan manajer fungsional. Begitu juga manajer fungsional harus memiliki taktik yang kuat karena merekalah yang akan menerjemahkan pencapaian target strategi sesuai dengan fungsi objektifnya. Oke. Selanjutnya, oke. Tadi setelah kita mengetahui apa yang menjadi hierarki dari apa yang disampaikan, kita akan segera melihat bagaimana hierarki lainnya berkaitan dengan step-step atau langkah-langkah pemenuhan pencapaian dalam menjalankan organisasi. Dimulai dari pemahaman dalam membuat visi berupa rumusan mengenai keadaan yang diinginkan di akhir periode, lalu misinya sebagai upaya-upaya untuk mewujudkan visi, lalu tujuan sebagai penjabaran visi, strategik ya yang berisikan program-program terukur untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana melihat kebijakan pemerintah yang bersinergi, misalkan berkaitan dengan upaya organisasi atau perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Ya. Lalu kita lihat bagaimana model strategik itu dibangun, melihat dari dampak besar dan dampak kecilnya. Misalkan misi perusahaan, oke ya kita lihat misi perusahaan. Nah, ini menjadi perhatian bersama berkaitan dengan bagaimana misi perusahaan itu dijalankan. Secara prinsip ini dilakukan. Ya, ini misi perusahaan. Bagaimana misi perusahaan ini bisa dijalankan dengan membangun sebuah profil perusahaan yang memungkinkan untuk diterima oleh masyarakat industri ataupun konsumen yang menjadi target bisnis itu sendiri. Secara objektif, kebijakan jangka panjang menjadi perhatian dalam menetapkan grand strategi utama. Nah, kebijakan rutin ya yang berlangsung ini merupakan perhatian tersendiri bagi penetapan strategi operasional sehingga kebijakan-kebijakannya mampu diterjemahkan dalam program-program strategi institusional ya, sehingga setelah dijalankan tentunya tidak akan lepas dari upaya pengawasan dan evaluasi ya. Nah, ini yang harus dipahami dalam mengelola perusahaan berbasis manajemen strategik ya. Ada 3 model dari gambar ini ya. Ada 3 model, yaitu model
yang menggambarkan urutan dan hubungan dari unsur-unsur utama dan proses manajemen strategik. Lalu juga model ini memberikan pandangan umum dan proses manajemen strategik dan komponen utama dari model yang merupakan tema pokok dari materi-materi yang menjadi langkah-langkah atau program-program strategik ya. Model ini menawarkan juga satu pendekatan yang menganalisis kasus-kasus strategik. Ya. Jika bicara tentang operasional strategik, tentunya harus memperhatikan bagaimana strategi operasi ini dilakukan berkesesuaian dengan grand strategi yang ditetapkan. Selanjutnya bicara tentang proses manajemen strategik dengan menganalisis kondisi lingkungan dan tentunya melakukan berbagai perbaikan terhadap apa-apa yang telah dijalankan, disusunlah proses manajemen strategik dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan atau organisasi, lalu menetapkan tujuan. Setelah itu disusunlah rangkaian strategik untuk selanjutnya diimplementasikan dan dieksekusi secara baik. Lalu tidak lupa melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, monitoring ini tentunya memastikan apakah yang direncanakan atau yang disusun dalam strategi ini terimplementasi dengan baik atau tidak. Jika tidak, dilakukan perbaikan apabila diperlukan. Nah, misi perusahaan berkaitan dengan hubungannya dengan profil perusahaan dan kondisi eksternal. Di dalamnya menganalisis pilihan-pilihan strategik ya, sehingga secara umum kita memiliki strategi keseluruhan berkaitan dengan sasaran jangka panjang dan strategi operasional berkaitan dengan sasaran anual. Anual tadi tahunan ya. Annual policy ya, berkaitan dengan kebijakan. Lalu melembagakan strategi ini sebagai sebuah ketetapan dan melakukan pengendalian evaluasi sebagai umpan balik apakah visi atau misi yang telah ditetapkan di awal ini sudah dijalankan dengan benar. Lalu selanjutnya fungsi dan dasar dari proses manajemen strategik, ini hal yang penting, di mana di dalamnya ada fungsi perencanaan, pengorganisasian, tak lupa juga memberikan motivasi agar apa yang telah direncanakan, apa yang dilakukan dengan penuh semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk mencapai tujuan dengan konsep pendelegasian yang optimal, pengayaan pekerjaan, pemberian kepuasan kerja, pemuasan kebutuhan, dan adanya perubahan organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan moral karyawan dan moral manajerial. Selanjutnya pengelolaan staf, ini merupakan bagian dari fungsi, dan yang terakhir pengendalian serta kontrol. Di sisi lain, kita pahami bahwa perencanaan ini merupakan formula strategi, lalu implementasi strategi merupakan panduan dari fungsi organisasi, pengorganisasian, dan implementasi strategi yang mengiringi motivasi itu juga berkaitan dengan bagaimana perencanaan itu dilaksanakan dengan berkesesuaian. Nah, lalu yang terakhir di tahap proses strategi adalah melakukan evaluasi strategis. Demikian pertemuan kali ini. Selanjutnya ada kuis, silahkan dikerjakan, di mana Anda mencoba menyusun aktualisasi dari visi dan rangkaian hierarkinya. Ada visi, ada misi, strategi, tujuan, sampai ke program yang ada di tempat Anda bekerja atau di lembaga yang Anda jalani. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan atau sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.